Bab 1663. Keanehan Ye Zun. Tidak lama setelah Gong Yao berteriak, seorang senior berambut putih ditemani beberapa kultivator terbang kemari. "Ada apa?" tanya senior tua kepada sang remaja. Penatua keempat, mereka berdua datang mencari Ye Zun. Aku mengatakan di sini tidak ada orang yang bernama Ye Zun, tapi mereka malah berteriak keras, kata remaja tersebut dengan panik. "Kamu adalah Tuan Qin." Penatua keempat keluarga Ye memandang sekilas Eric Qin. "Iya, aku datang berkunjung, tapi orang ini malah mengatakan di keluarga Ye tidak ada orang yang bernama Ye Zun. Apakah senior mengenal Ye Zun?" kata Eric Qin dengan santai. "Aku tentu saja mengenal Ye Zun, tapi kamu mungkin tidak mengetahui hukuman apa yang akan diterima membuat keributan di kediaman keluarga Ye." Penatua keempat mencibir. Beberapa kultivator yang ada di sampingnya mendadak terbang dan mengepung Eric Qin. "Membuat keributan di tanah leluhur keluarga Ye, tangkap dua junior yang berlaga ini." Kalian keluarga Ye lucu sekali, jelas-jelas dia yang mengatakan tidak ada orang yang bernama Ye Zun, baru menyebabkan hal ini, dan sekarang malah ingin menangkap kami, kata Gong Yao dengan penuh emosi. "Dia melupakan nama anggota keluarga, pasti akan dihukum, tapi kalian berdua membuat keributan di tanah leluhur, harus masuk ke penjara selama 100 tahun, menyegel kultivasi. Cepat tangkap." Penatua keempat mencibir, semua kultivator pun langsung menyerbu ke arah mereka berdua. Bom! Tapi, semua orang tidak melihat apa yang terjadi, para kultivator ini semuanya dipukul terbang keluar. Masih berani melawan, memukul anggota keluarga Ye, akan dihukum lebih keras. Tatapan penatua keempat sangat tajam, dan melangkah maju. Melihat masalah ini semakin buruk, Eric Qin pun sedikit tidak berdaya. Penatua keluarga Ye, sebelumnya dirinya pernah berjumpa dengan penatua ketiga dan penatua kelima, semuanya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak menyangka penatua keempat ini memiliki sifat yang sama, tanpa bertanya langsung bertindak. Meskipun Gong Yao berteriak mengganggu ketenangan tanah leluhur keluarga Ye adalah perbuatan yang salah, tapi semua ini disebabkan oleh kultivator remaja ini yang tidak sopan terlebih dahulu. Lagi pula masa gara-gara teriak dikurung 100 tahun, ini berlebihan sekali. Mengayunkan tangan, menyerahkan sebuah token kepada penatua keempat. Eric Qin awalnya ingin biasa saja, tapi para manusia ini membuat dirinya tidak bisa tetap rendah hati. "Aku mengganggu ketenangan tanah leluhur, memukul anggota keluarga Ye, tapi dengan token ini, apakah semuanya bisa tidak dipermasalahkan?" Melihat token yang melempar ke arahnya, penatua keempat pun langsung menangkap. Melihat bentuk token yang familiar ini, penatua keempat sedikit curiga lalu melihat dengan teliti, ekspresi pun sangat kaget. "Token Letnan, kenapa kamu bisa memiliki benda ini?" Dia pun melambaikan tangan, menghentikan anggota keluarga Ye yang mau menyerang. "Kenapa aku tidak boleh memiliki?" Eric Qin dengan nada dingin bertanya kembali. "Token ini adalah reiki aku dan penatua keluarga Ye, tidak mungkin dipalsukan. Apakah kamu tidak bisa melihatnya sendiri? Ini adalah token yang diberikan kakak ketiga kepada kamu." Penatua keempat pun terdiam. Token letnan keluarga Ye sangat langka, hanya dimiliki oleh orang yang memiliki jasa besar terhadap keluarga Ye. Tapi, token ini memiliki kekuasaan yang besar, meskipun dirinya adalah penatua, tapi juga tidak bisa karena hal kecil ini, menangkap Eric Qin. Tapi sebelumnya dirinya tidak pernah mendengarkan kakak ketiga menceritakan bahwa dia memberikan token letnan ini kepada orang lain, jangan-jangan di saat mereka pergi mencari kesempatan. "Penatua keempat, bagaimana?" tanya para anggota keluarga Ye melihat tatapan mata penatua keempat berbinar. "Panggil Ye Zun keluar. Mereka adalah temannya, suruh dia yang melayani saja." Penatua keempat melihat Eric Qin,
lalu mengembalikan token ini. Tapi, Saudara Qin, token ini kapan dan di mana kakak ketiga memberikan padamu? Masalah ini kamu seharusnya tidak perlu mengetahui. Jika ingin tahu, setelah dia pulang kamu boleh menanyakan padanya. Erik Qin tidak memberikan kesempatan untuk dia bertanya. Tidak lama kemudian, dari halaman rumah terdengar suara langkah kaki. Erik Qin. Terdengar suara yang aneh. Ye Zun berdiri di depan pintu melihat Erik Qin, juga sangat kaget. Sebelumnya ada orang yang memberitahu bahwa ada teman yang datang mencarinya. Dia juga tidak menebak siapa, tidak menyangka adalah Erik Qin. Kakak, tidak menyangka, kan? Aku datang ke wilayah utara mencari kamu. Erik Qin juga tersenyum. Benar-benar tidak menyangka, aku mengira kamu masih di wilayah 5 kekaisaran. Ye Zun tersenyum, menepuk-nepuk pundak Erik Qin. Fase distraksi tingkat ke-7, kultivasi kamu lumayan ya. Kamu juga, fase distraksi tingkat ke-6. Erik Qin juga merasa kaget, setelah Ye Zun kembali ke tanah leluhur, kultivasi meningkat begitu cepat. Sebelumnya, dia adalah kultivator fase keilahian. Dirinya meningkat begitu cepat, banyak alasan yang tidak terungkapkan, tapi Ye Zun tidak menceritakan semuanya. Penatua keempat, aku berjumpa dengan teman baikku, apakah boleh keluar untuk berkumpul? Setelah berbincang sebentar dengan Erik Qin, Ye Zun pun bertanya kepada senior berambut putih. Ye Zun, dia adalah temamu, juga tamu keluarga Ye, bagaimana jika melayaninya di dalam kediaman saja? Jangan sampai Saudara Qin mengatakan kita keluarga Ye tidak tahu tata krama. Kata penatua keempat sambil tersenyum. Baiklah. Senyuman Ye Zun pun menjadi kaku, lalu dengan paksa menganggukkan kepala. Masuk ke dalam kediaman leluhur keluarga Ye, penatua keempat dan lainnya mencari kesempatan lalu pergi. Pintu besar kembali tertutup, terdengar suara benturan yang kuat. Ye Zun, kamu kenapa? Mendengar suara ini, ekspresi Ye Zun pun berubah. Erik Qin juga bisa melihat keanehan dirinya. Tidak apa-apa, belakangan ini berlatih terlalu lelah, stamina agak capek. Ye Zun tersenyum sambil mengelus-elus keningnya. Sebelumnya tidak melihat transmisi suara kamu, karena sedang bertapa. Iya, kamu tidak mengetahui, menjadi anggota keluarga Ye seberapa susah. Apalagi semenjak aku dipilih menjadi penerus kakek, harus berjuang lebih kuat dari orang lain. Bagaimana keadaan kakek kamu sekarang? Sepanjang perjalanan, aku ada mendengar kondisi Tuan Besar Ye semakin buruk. Tanya Erik Qin. Tidak, sekarang masih sehat-sehat saja. Sebelumnya juga karena sudah tua, luka lama kambuh, tapi sekarang sudah pulih. Kata Ye Zun sambil tersenyum. Tuan Ye, mereka berdua adalah pengawal kamu. Gong Yao yang berada di samping, saat ini menunjuk dua pria kekar yang berada di belakang Ye Zun. Iya, aku adalah penerus tahta, jadi perlu menjaga keselamatan. Dan 20-an tahun yang lalu juga pernah terjadi kecelakaan, jadi kakek aku mengutus dua saudara ini untuk menjaga keselamatan aku. Ye Zun menganggukkan kepala berkata, tidak perlu memedulikan mereka, tapi kamu siapa ya? Aku adalah pengawal Tuan Qin. Gong Yao berjumpa dengan Tuan Ye. Kata Gong Yao. Ye Zun juga tidak curiga, karena Erik Qin adalah pangeran dari dinasti Qin, ada pendekar kuat yang mengikuti juga sangat normal. Adik kedua, setelah koridor ini adalah kediaman aku, sekarang waktu juga sudah tidak pagi, nanti aku akan mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan kamu. Kamu tinggal 1 malam di sini, besok baru pergi mencari Vinola Su. Ye Zun tersenyum menunjuk arah depan dan berkata, jangan bilang aku tidak menahan kamu, kamu datang ke wilayah utara, pasti bukan demi berjumpa denganku. Baik, Erik Qin tersenyum, tapi dalam tatapan matanya dipenuhi dengan kecurigaan. Erik Qin, aku merasa Ye Zun ini sangat aneh,
jangan-jangan raga dia sudah direbut orang lain. Sepanjang jalan ini, Iblis Fu akhirnya tidak tahan dan berkata, "Kamu juga melihat keanehan?" tanya Eric Kin. "Sisanya aku juga tidak mengerti, tapi dia menyuruh kamu besok pergi, ini jelas-jelas mengusirmu, ini tidak wajar." Iblis Fu sudah lama mengikuti Eric Kin, juga melihat semua kejadian yang terjadi di antara Eric Kin dan Ye Zun, juga cukup memahami Ye Zun. Bersambung.